SPP ini kemenangannya. Mana satpamnya? Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, teman jalan-jalan seru. Kembali lagi ya di channel Jalan-Jalan Seru. Dan semoga kita diberikan semua kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sekarang teman-teman lagi rame berita nih ya tentang pembongkaran PKL yang ada di sekitaran Jalan Eijkman Sukajadi oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi ya. Dan sempet katanya sih ada beberapa kios yang bikin heboh banget teman-teman ya. Seperti apa sih? Oke teman-teman, dari sekitaran Ruko Pasteur ini kita mulai ya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Oke, kita mulai ya. Gas! Oke teman-teman, sekarang di pagi hari ini suasana dan kondisi di depan Ruko Pasteur ini cukup padat ya. Banyak sekali pemotor yang mulai beraktivitas menuju ke tempat pekerjaan dan tujuannya masing-masing. Wow, di depan macetnya. Kalau di sini emang seperti ini ya. Jadi macet itu udah menjadi hal yang lumrah dan biasa di sekitaran Ruko Pasteur Regency ini ya. Dan seperti ini nih. Wow. Dan ini belum seberapa teman-teman. Biasanya sih itu dari gerbang depan itu sampai dengan ke perempatan Pasteur Dr. Junjunan dan Surya Sumantri itu, wah itu biasanya macetnya wow pokoknya ya. Dan ini udah menjadi makanan sehari-hari lah untuk warga yang melintas dari Jalan Gunung Batu menuju ke Jalan Dr. Junjunan dan selanjutnya gitu ya. Nah seperti inilah, karena di sini tuh sebetulnya titik kemacetannya itu, nah ini nih, jadi ada apa gorong-gorong, kemudian juga jadi persimpangan atau pertigaan. Nah di sini juga sama nih, para pegawai PT DI juga pada masuk ke sini nih teman-teman. Nah jadi banyak sekali persimpangan yang jadi penyebab kemacetan gitu ya. Dan menurut rencana, nah ini nih ya, jadi ada info katanya sih nanti ini menjadi proyek strategis daerah atau proyek strategis Provinsi Jawa Barat untuk merevitalisasi jalan. Salah satunya itu ya di sini Jalan Gunung Batu ya. Dan mudah-mudahan terrealisasi ya secepatnya, karena revitalisasi jalan di Gunung Batu udah sangat-sangat diperlukan ya, karena di sini volume kendaraannya itu sangat padat. Kemudian juga untuk weekend itu bisa sampai 4 kali lipatnya ya. Jadi kalau menurut data, kalau weekday itu sekitar 7.000 kendaraan per jam yang melewati Dr. Junjunan ini. Nah, kemudian kalau weekend itu bisa sampai 4 kali lipatnya gitu ya. Oke teman-teman, lampu stopan udah hijau. Kita lewati perempatan ini, dan ini setiap pagi seperti ini ya. Jadi memang sepertinya sih sudah sangat
sudah sangat diperlukan untuk pembuatan underpass kalau bisa ya. Nah, bisa kelihatan tuh macetnya seperti apa ya di pinggir. Oh, sampai ujung sana teman-teman. Dan ini ke depan juga bisa kelihatan tuh. Wah, pokoknya kalau di sini emang sudah biasa sih. Mau itu weekday, mau itu weekend, tapi kalau yang pasti weekend akan berkali-kali lipat kemacetannya atau volume kendaraannya gitu ya. Nah, ini juga bendera-bendera partai yang ditempelkan di pohon-pohon kayak gini ya. Wah, ini kalau misalnya dikelola sama provinsi dan itu sudah sudah diajukan lah ke pemerintah pusat untuk Jalan Dr. Junjunan ini dikelola mandiri oleh pemerintah provinsi gitu ya. Ini kalau misalnya dikelola provinsi sih sudah dipastikan itu tidak boleh ya menempelkan bendera-bendera atau apapun lah itu di pohon-pohon gitu ya, karena mengurangi keindahan, estetika, dan ya menyayangi ini aja pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan gitu ya. Wah, dan ini kelihatan nih sedang memilah-milah sampah Dinas Kebersihan Kota Bandung. Mudah-mudahan juga permasalahan sampah yang ada di Kota Bandung segera bisa diselesaikan ya. Ini sebagian sudah, nah ini ya tuh. Nah, Dinas Kebersihan Kota Bandung sudah mulai cukup sigap dalam membersihkan area Dr. Junjunan ini, karena bagian dari salah satu program dari Kota Bandung itu yaitu Sasapu Bandung ya, yang mudah-mudahan lah bisa berjalan terus ya. Dan seperti ini nih teman-teman tuh, banyak sekali perempatan, pertigaan, persimpangan, sehingga banyak sekali kemacetan kalau di sini ya. Mungkin juga bukan hanya di Pasteur ya, kalau di Bandung itu ya hampir semua wilayah ya. Apalagi Kopo gitu katanya sih, di Kopo itu udah sangat-sangat kronis gitu ya. Kemudian Soekarno-Hatta juga banyak sekali titik yang memang dikenal dengan kemacetan. Dan isinya juga Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi itu akan memberlakukan tarif jalan berbayar atau tarif tarif jalan berbayar lah gitu ya. Artinya hanya yang menggunakan jalan saja yang bayar pajak gitu atau bayar biayanya. Kalau yang kendaraan yang ngejentul di rumah aja ya itu bebas lah gitu kan. Sepertinya sih adil, tapi teknisnya seperti apa belum ngerti sih. Oke, gas dulu, kita ke depan ya, gas. Jadi untuk teknis dari jalan berbayar ini juga masih dikaji dengan akademisi dan praktisi juga gitu ya. Mungkin juga bisa belajar ke daerah lain seperti Jakarta, kan sudah ada ya jalan berbayar gitu. Cuman kalau di Bandung apakah memang bisa diterapkan gitu ya? Karena kalau di Bandung itu terlalu banyak gang gitu. Nanti gimana gitu ya? Kurang ngerti sih jalan berbayar seperti apa, dan apakah jalannya dibangun baru atau jalan yang sudah ada, dan titiknya di mana saja gitu ya. Nah, itu juga rada bingung. Nanti kalau misalnya sudah dilakukan, apakah memang pajak kendaraan jadi bukan gratis, jadi tidak ada gitu, kemudian hanya jalan berbayar. Nah itu masih ini ya, masih jadi wacana dan mungkin diskursus atau menjadi sebuah diskusi publik lah gitu ya, belum menjadi sebuah keputusan. Masih jauh sih kalau keputusan sepertinya ya.
Nah, begini teman-teman ya, kondisi jalan di Jalan Dr. Junjunan kalau di pagi hari gitu, macetnya akan parah banget ya. Wah, pokoknya mah gila lah pokoknya ini ya. Karena memang volume kendaraan di sini tuh udah benar-benar sangat padat gitu. Kemudian hampir semua dari ini, kebanyakan dari arah Cimahi gitu ya. Dari arah Cimahi menuju ke Bandung, ke tempat kerja masing-masing, ke tempat beraktivitas masing-masing, sekolah, kampus dan lain-lain lah gitu ya. Itu memang padat sekali kalau di sini gitu. Tuh lihat sampai ke sana tuh teman-teman ya. Tuh. Kebayang tuh sampai atas tuh. Kelihatan atas ya. Masih macet seperti itu. Wah, itu udah selamat ya pokoknya. Dan sekarang kita masih ada di Jalan Dr. Junjunan teman-teman. Dan di pinggir itu flyover Pasopati atau flyover Dr. Kusuma Atmaja ya. Nah, kalau ke bawah itu agak mending sepertinya gitu ya. Tapi nanti di perempatan di depan, perempatan Pasir Kaliki dan Dr. Junjunan ini yang melalui yang maksudnya yang dekat RSHS gitu, itu biasanya macet lagi gitu ya. Karena kemacetan di Bandung itu udah lumayan kronis lah gitu ya. Nah, ini diperlukan satu kajian yang pada intinya nanti solusinya seperti apa gitu. Oke, dari sini kita belok kiri ya teman-teman. Nah, tuh kan bener ya. Ini macetnya, wow, pokoknya ini keren banget ini ya. Dan di depan itu Rumah Sakit Hasan Sadikin ya. Wow, ini memang gila-gilaan. Macetnya di sini, waduh, super duper lah pokoknya ya. Jadi ini juga bisa jadi bahan edukasi ya, atau pembelajaran, dimana belajarnya itu kita belajar sabar gitu teman-teman ya. Harus belajar sabar. Dan biasanya ini karena penyeberangan aja sih, dan yang akan ke Jalan Dr. Eijkman gitu ya. Dan kalau weekend biasanya PVJ sih yang jadi titik epicentrum kemacetannya gitu ya kalau weekend. Kalau hari-hari kerja kayak gini biasanya sih karena ini nih penyeberangan gitu ya, biasanya suka jadinya agak lancar lah, tapi nggak tahu juga. Kita coba ambil ke kanan dulu teman-teman supaya lebih jelas ya. Nah, ini Rumah Sakit Hasan Sadikin. Oh kan bener ya, agak bener lah gitu. Ini karena penyeberangan aja. Dan kita nanti belok kiri dulu, belok kanan dulu teman-teman ya. Kita akan lihat secara dekat pasca pembongkaran beberapa PKL atau 50 PKL kalau nggak salah ya. Itu seperti apa sih? Nah, kita akan coba lihat ya. Kita cari parkiran dulu nih teman-teman. Oke. Jangan lupa ya teman-teman untuk terus mendukung channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Yang sudah, terima kasih. Nah, tuh seperti ini tuh udah kelihatan deh ya. Udah terlihat beberapa PKL yang sudah dirapihkan. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Udah mulai terlihat gitu. Nah, ini sampai ke sini ya. Wow, sampai ke ujung sana juga. Nah, kita akan coba cek juga ya. Dan ini Poltekkes ya, katanya sih jadi
masalah juga, jadi agak ketutup juga sama PKL. Jadi dengan adanya pembongkaran ini akan lebih leluasa juga gitu ya. Oke, kita akan coba ini teman-teman ya, kita parkir dulu lah, gas. Oke teman-teman, sekarang kita lagi berada di jalan sederhana ya, dan udah terlihat tuh pasca pembongkaran oleh KDM ya yang dilakukan kemarin, dan katanya sih ada sekitar 50 kios yang sudah ditertibkan. Jadi dan tujuan dari pembongkaran yang ini yaitu mengembalikan fungsi trotoar dan taman ke fungsi awal ya, sebagai fasilitas umum gitu. Dan ini menjadikan jalan ini berfungsi kembali, atau trotoar ini berfungsi kembali ya teman-teman ya. Dan ini adalah Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat ya, masih satu kawasan dengan RSHS lah gitu. Dan ini nih teman-teman ya, dari pembongkaran ini bisa kelihatan tuh banyak sekali yang sudah dibongkar, dan ini mungkin akan menunggu untuk diangkut ya, bekas-bekas pembongkaran bangunan liar dan PKL liar di sini akan diangkut oleh Dinas Kebersihan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Pemprov Jabar teman-teman ya. Oke, dan sampai ke depan, dan ini masih di area dari RSHS ya, atau Rumah Sakit Hasan Sadikin teman-teman. Nah seperti inilah bangunan-bangunan liar yang kemarin di sini banyak sekali ya, ada yang berjualan kuliner makanan juga gitu. Nah jadi sekarang tinggal puing-puingnya saja nih teman-teman ya, bisa kelihatan tuh hasil pembongkaran kemarin yang cukup satset gitu ya, benar-benar sangat-sangat cepat penanganannya pun gitu. Dan kemudian juga jangan lupa teman-teman ya, jadi tidak hanya membongkar, tapi KDM juga memberikan solusi berupa mungkin uang untuk bisa digunakan dalam 1 bulan ke depan selagi menunggu relokasi ke tempat yang akan ditentukan nanti gitu ya. Dan tempatnya itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kota Bandung yang dipimpin oleh Bapak Farhan teman-teman ya. Dan kemarin sepertinya saya tidak melihat ada Bapak Farhan di proses pembongkaran ini gitu ya. Jadi masih entah di mana gitu. Nah inilah hasil dari pembongkaran yang sudah dilakukan oleh KDM ini teman-teman. Wow, ini ternyata banyak sekali ini ya, banyak sekali bekas residu dari pembongkaran tuh, seperti ini teman-teman ya. Wow, ini mungkin nanti akan segera ditertibkan atau segera dibersihkan ya, karena ini benar-benar baru kemarin teman-teman ya. Mudah-mudahan sih secepatnya bisa dibereskan. Dan ini ada beberapa yang di sebelah sana kalau nggak salah gitu ya, atau ya ada satu kios, yaitu kios miras gitu teman-teman ya, yang menjual berbagai macam minuman, ada oplosan, ada ciu dan lain-lain. Itu kok bisa secara bebas gitu ya, padahal kalau nggak salah sih di sini dekat-dekat juga sih ada kantor polisi gitu ya, tapi kok bisa lolos gitu ya. Nah ini jadi
mungkin jadi bahan evaluasi ya buat kedepannya. Hal-hal yang seperti ini mungkin bisa lebih diperketat gitu ya. Dan seperti ini teman-teman ya, wow, ini masih dalam proses pembongkaran tuh. Wah, oke, nanti kita coba ke depan ya, gas. Oke teman-teman, kita coba lihat pembongkaran yang ada di Jalan Eijkman ini ya. Dan ini di depan dari Kemenkes atau Poltekkes Bandung ya, jurusan kesehatan gigi gitu. Yang di sini juga terdapat beberapa PKL ya. Sebelumnya di sini juga ada beberapa PKL. Dan sekarang sedang dalam pembongkaran. Ini teman-teman ya. Nah, bisa kelihatan tuh. Wow, ini dari Dinas LH mungkin ya. Wah, ini sedang membersihkan bekas puing-puing dari pembongkaran PKL yang ada di sini, yang sudah menurut info sih udah sekitar 35 tahun gitu ya. Jadi PKL di sini itu sudah sekitar 35 tahun beroperasi, dan secara dampak sosial memang ini adalah salah satu mata pencarian para PKL gitu ya. Tapi juga secara di sisi lain juga mereka melanggar regulasi gitu ya. Nah, ini diperlukan satu keputusan yang bisa mungkin win-win solution. Salah satunya itu memberikan kompensasi teman-teman untuk bisa bertahan lah di dalam 1 bulan ke depan sebelum ada relokasi oleh pemerintah Kota Bandung gitu ya. Jadi untuk pembongkaran ini diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya. Keren banget ini, set langsung ya, bisa kelihatan hasilnya langsung gitu. Oh, jadi kalau dari sini juga udah jelas gitu ya. Pembongkaran ini melibatkan banyak pihak. Hanya saja ini sih, nah untuk arah ke sini itu sebetulnya ini adalah wewenang dari pemerintah Kota Bandung teman-teman. Nah, untuk jalan Sukajadinya itu baru wewenang dari Pemprov Jabar gitu ya untuk jalannya. Tapi kemarin itu yang terlibat langsung kebanyakan dari Pemprov Jabar gitu ya. Nah, ini diperlukan koordinasi yang lebih dekat lagi gitu ya, supaya tujuan-tujuan dari pembangunan dan penataan wilayah kota itu segera bisa tercapai dengan baik ya. Dan menurut info juga karena minggu-minggu ini juga akan ada acara kirab budaya Binokasih itu ya. Jadi yang sekarang itu dilaksanakan di Bandung, sehingga beberapa tempat yang dilalui itu memang diwajibkan bersih ya. Dan kemarin lihat videonya sih di daerah atau di spot Kiara Arta itu, di Kiara Condong gitu ya, itu sudah dibersihkan oleh Sekda Jabar Bapak Herman Suryatman gitu ya. Dan itu sih benar-benar gimana ya, seharusnya itu sih kewenangan dari Pemkot Bandung sih seharusnya. Tapi ya mudah-mudahan lah, pokoknya intinya tidak saling tidak saling lempar tanggung jawab, tapi seharusnya inisiatif aktif sendirilah gitu ya. Jangan sampai seakan-akan hanya Pemprov Jabar saja yang bekerja. Seharusnya memang ada kerjasama yang lebih erat lagi lah gitu ya. Tujuannya yaitu ya lebih ke masyarakat dan warga Jawa Barat lah gitu ya. Jadi lebih bisa
koordinasinya bisa lebih dieratkan lagi lah gitu ya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi untuk bersih-bersih dari pasca pembongkaran PKL ya. Nah, kita coba ke depan nih teman-teman ya. Kita coba lihat, dan ini sekarang sampah-sampahnya sudah mulai. Oh. Nah, ini kelihatan tuh ya. Mobilnya tuh pemerintah Provinsi Jawa Barat tuh teman-teman ya. Oh. Jadi waduh. Ya mudah-mudahan lah bisa saling kerjasama ya antara instansi, antara aparat daerah lah gitu ya. Nah ini sekarang lagi dibersihkan, disapu gitu ya, pasca pembongkaran. Nah ini pasca pembongkaran dari PKL di sini kemarin sih udah ketutup ya PKL, apalagi yang di depan udah bertahun-tahun gitu, udah bertahun-tahun tertutup oleh PKL, yang sekarang alhamdulillah tuh bisa langsung kelihatan gitu ya. Taman yang di sana itu meskipun secuil itu sekarang bisa kelihatan, yang mungkin kedepannya ini akan direvitalisasi ya dan difungsikan kembali sebagai ruang terbuka hijau gitu. Ya mudah-mudahan lah gitu kan. Oke, kita lanjut ke depan ya. Gas. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi sebetulnya sih awal pembongkaran itu tadinya sih nggak sampai ke sini ya. Kang Deddy itu tadinya sih rencananya mau pasang PJU sebetulnya ya. Nah, tadinya sih rencananya mau bikin PJU ya di sepanjang jalan Sukajadi ini, yang menjadi kewenangan Pemprov Kota Bandung. Tapi pas pada saat melihat kondisi di sini, ternyata banyak sekali PKL. Nah ini hasilnya PKL teman-teman sekarang sudah bersih ya, tuh bisa kelihatan sekarang sudah bersih, sudah rapih. Nah di sini kemarin pembongkaran awal ada di sini nih. Dan di sini tuh diisi oleh PKL banyaknya apa ya, jualan sepatu, kemudian sol-solan kayak gitulah kalau dilihat kemarin gitu ya. Nah seperti ini nih teman-teman, dan sekarang kan udah kelihatan ya, jadi udah kelihatan sangat rapih lah gitu. Bisa yang awalnya itu di sini cukup semrawut lah, sekarang udah kelihatan sangat rapih dan tidak ada lagi PKL teman-teman. Hanya sampai titik ini aja. Nah, hanya sampai titik ini aja teman-teman ya. Jadi sudah tidak ada lagi PKL tuh. Bersih ya, sangat bersih. Nah rencananya KDM itu mau bikin PJU atau pasang PJU lah gitu ya di sepanjang jalan Sukajadi ini. Tapi melihat adanya PKL yang berjualan di trotoar, ya beliau langsung turun dan langsung membereskan lah gitu ya. Dan sekarang sudah bisa terlihat tadi hasilnya gitu ya. Hasilnya bisa langsung dilihat, wow, keren banget ya. Langsung satset, dan hari ini tidak sampai 24 jam bisa langsung beres, rapih gitu ya. Nah kecuali yang di depan tuh, depan masih sampah-sampah teman-teman ya. Ini darurat sampah memang, yang mudah-mudahan bisa langsung dibereskan juga lah gitu ya. Karena kalau sampah memang agak-agak rumit lah,
sulit gitu ya. Karena apa? Belum ada TPA-nya gitu. Setelah Sarimukti nanti bulan Agustus akan ditutup, itu belum ada gantinya. Tapi menurut isu juga katanya sih udah ada yang bisa mendaur ulang sampah menjadi etanol, itu yang ada di Pasar Caringin gitu ya. Dan itu diapresiasi oleh menteri siapalah gitu ya, lupa yang datang ke sana. Itu menyaksikan langsung proses pembuatan etanol dari sampah gitu ya. Wah, itu kalau bisa seperti itu sih, wow, keren banget lah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke depan. Nah, ini adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin. Oke, kita coba ke sini ya. Penasaran juga dengan taman yang secuil ini gitu. Apakah memang masih layak dan berfungsi sebagai taman? Wow, sepertinya. Oh, kita harus masuk ke dalam deh. Kita harus masuk ke dalam ya. Ini juga banyak sekali PKL ya. Nah, kita coba masuklah ke sini ya. Nah, kalau tamannya ini masuk mantap juga masih bisa berfungsi lah gitu ya. Hanya perlu direvitalisasi mungkin sedikit lah. Nah, ini tamannya sih lumayan nih, bagus lah. Tinggal sedikit aja yang perlu dibenahi lah gitu ya. Udah lumayan. Cuman ada, nah ini juga taman bermainnya juga lumayan lah, bisa dipakai gitu ya. Ini buat olahraga nih, buat olahraga ya masih oke lah gitu ya, masih bisa berfungsi teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke depan. Di sini banyak sekali parkiran ya. Ya, banyak sekali parkiran ambulans ya. Ambulan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kita lewat sini aja. Alah. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita balik lagi, kita lihat sebentar lah. Nah, ini prosesnya nih teman-teman ya. Proses pembersihan bekas-bekas pembongkaran PKL dan Bangli yang ada di Jalan Eijkman. Jalan sederhana juga sebagian. Tuh. Bisa kelihatan deh. Tinggal perapihan saja. Nah, ini bukan tempat sampah, koplok. Ini bekas bangunan-bangunannya yang sudah dibongkar gitu ya. Wah, ini lagi istirahat dulu lah gitu mungkin ya. Coba kita lihat ke sini, ke depan mumpung lagi pada istirahat gitu ya. Wah, itu tuh ada bekas ciunya tuh. Ada bekas botol ciu tuh. Yang kemarin itu tepatnya mungkin di sebelah sini gitu teman-teman ya. Jadi ada kios yang menjual minuman keras. Waduh, itu gimana itu ya, bisa sampai lolos dan bisa menjual bebas. Wah, itu perlu dipertanyakan juga tuh. Oke. Oke teman-teman, masuk ke segmen kesimpulan ya. Jadi pembongkaran puluhan bangunan liar dan lapak PKL di kawasan Jalan Profesor Eijkman, Kota Bandung
memang jadi perhatian besar masyarakat Jawa Barat beberapa hari terakhir. Penertiban yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini dilakukan di area trotoar dan taman depan kampus Poltekkes Kemenkes Bandung dengan melibatkan Satpol PP serta alat berat. Berdasarkan sejumlah laporan media, ada sekitar 50 bangunan semi permanen yang dibongkar karena dinilai sudah bertahun-tahun menggunakan fasilitas publik tidak sesuai peruntukannya. Kalau kita lihat dari sisi penataan kota, langkah ini memang menjadi simbol bahwa pemerintah ingin mengembalikan fungsi trotoar untuk pejalan kaki dan taman sebagai ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Bahkan menurut keterangan Deddy Mulyadi, kawasan tersebut sudah hampir 35 tahun tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena dipenuhi kios dan bangunan liar. Akses keluar masuk kampus Poltekkes juga disebut sering terganggu akibat lapak yang menutupi area jalan dan gerbang kampus. Di sisi lain, kondisi ini juga memperlihatkan persoalan klasik perkotaan yang sebenarnya tidak sederhana. Banyak pedagang yang sudah lama menggantungkan hidup dari lokasi tersebut. Ada yang sudah berjualan bertahun-tahun dan akhirnya pasrah saat pembongkaran dilakukan karena sadar lahan itu memang milik pemerintah. Karena itu, penertiban seperti ini sebenarnya bukan cuma soal membongkar bangunan liar, tapi juga tentang bagaimana pemerintah bisa menata kota tanpa mematikan ekonomi masyarakat kecil. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri menyampaikan bahwa para pedagang akan dibantu melalui kompensasi sementara dan dicarikan solusi bersama pemerintah Kota Bandung. Namun, perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa relokasi belum tentu dilakukan, dan Pemkot Bandung lebih fokus pada pembinaan usaha serta pelatihan agar pedagang bisa beradaptasi dengan cara berjualan yang lebih tertata. Dari kejadian di Jalan Profesor Ekman ini, kita bisa melihat bahwa wajah kota yang rapi, bersih, dan nyaman memang penting untuk kepentingan bersama. Tetapi di saat yang sama, proses penataan juga perlu dibarengi solusi yang manusiawi supaya masyarakat kecil tetap punya kesempatan mencari nafkah. Karena pada akhirnya, kota yang baik bukan hanya kota yang bersih dan tertata, tapi juga kota yang tetap memberi ruang hidup bagi warganya. Semoga ke depan penataan seperti ini bisa menjadi awal perubahan Kota Bandung yang lebih nyaman untuk pejalan kaki, lebih tertib, lebih hijau, tetapi juga tetap memperhatikan sisi sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, teman-teman, kalau menurut kalian sendiri bagaimana soal penertiban PKL dan bangunan liar di Profesor Ekman ini? Apakah langkah pemerintah sudah tepat? Atau seharusnya solusi relokasi dan tempat usaha pengganti disiapkan lebih dulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa bantu support channel Jalan-Jalan Seru dengan like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus update membahas informasi menarik seputar Bandung dan Jawa Barat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.